Indonesia yang sangat parah, Pak, ya. Dan sebenarnya masalah yang terjadi itu disebabkan kebanyakan daripada MUI. MUI ini bekerja sama dengan para radikal dan mereka bermain dengan para politisi-politisi oportunis, kemudian memakai orang-orang yang mencari nama dan kekuatan dengan kekuatan-kekuatan tertentu ya membuat demo. Jadi kita lihat saja kan peristiwa Ahok dulu ya ada 212 dan kemarin waktu Panji Gumilang 626 yang menggelar itu si Bahar Smith yang seharusnya masih di penjara. Jadi jelas di sini bahwa MUI ini lebih parah daripada mafia. Karena kalau mafia itu tidak mempunyai suatu kekuatan yang mereka artinya ya munafik, ya mereka melakukan itu kejahatan mungkin yang banyak hanya terkait dalam soal bisnis. Memang mereka akan tumpas mereka yang berlawanan di dalam kontra dengan tujuan bisnis mereka. Tetapi mereka tidak sesadis sama dengan MUI. Jadi orang yang tidak patut untuk disetting untuk dimasukkan penjara, itu mereka punya hak karena pemerintah itu memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada mereka tanpa ada lagi penyaringan, sehingga ya mereka tentukan harus tangkap dan mereka pastikan untuk masuk tahanan harus ditahan. Nah di sini kembali lagi pemerintah tidak berdaya atas kekuatan mafia daripada MUI ini. MUI nggak dibubarkan, Indonesia nggak mungkin maju. In the next 30-40 years nggak mungkin maju. Ya kan? Nah, pertanyaannya ini, kenapa ini agama, negara ini ngurusi agama? Nah, urusan MUI ini berkuasa. Terus DPR, MPR ini kemana? Nggak ada suara sama sekali. Ini kenapa pemerintah ini ya nggak mau mikirin rakyat, nggak mau memikirin investasi. Kita ambil contoh soal daripada kita ini banyak TKI, TKW ke luar negeri cari makan. Kenapa nggak kerja di negara sendiri? Contoh soal kita harus niru Cina. Iya, jadi kita dukung dalam doa untuk santri, wali santri, ya toh pengurus-pengurusnya gitu untuk tabah itu ya. Cuman satu yang saya lagi mikir ini, kemarin-kemarin ada yang mau masuk, tapi kok hari ini tidak ada yang masuk ini dari Al Zaitun ya. Jadi diharapkan mereka sendiri dari pihak mazhab sendiri Al Zaitun yang bersuara lantang ya, curhat di sini, klarifikasi apa-apa yang sebenarnya yang ada gitu. Contoh yang paling jelas kan kemarin wali santrinya dibantu. Nah kalau dibantu kan berarti punya rekening sendiri. Nah kalau ada sekian ratus yang dibantu ya berarti rekeningnya ada sekian ratus. Itu aja kok, aduh. Terus semua serba itu kan, cashless. Nggak pakai mesti ke bank apa segala macam kan. Jadi cuman transfer semua, cuman main kiris. Waduh, ini udah berarti sebenarnya kalau mau periksa keuangannya mereka gampang itu. Dan terakhir kemarin kan itu dibilang wali santri itu bilang mereka itu ada tim audit itu dari perpajakan juga ada loh. Ada audit, ada dari tim perpajakan, terus gimana itu? Nah ini, jadi ya itu kayak tadi itu mereka nggak bisa menerima perbedaan ya. Dari MUI tidak bisa menerima perbedaan yang ada, perbedaan cara beribadah, perbedaan dalam nafsir kitab suci. Jadi mereka nggak mau menerima perbedaan. Baik, ini sudah mau hampir
habis waktu, tapi ya kita masih ada punya satu orang ini, Om Robert. Silakan Om Robert. Oh iya, terima kasih ya Pak Kuang ya. Saya melihat bahwa ya di sini kita itu terlalu jauh dibawa dalam persoalan-persoalan Indonesia yang sangat parah Pak ya. Dan sebenarnya masalah yang terjadi itu disebabkan kebanyakan daripada MUI. MUI ini bekerja sama dengan para radikal dan mereka bermain dengan para politisi-politisi oportunis, kemudian memakai orang-orang yang mencari nama dan kekuatan dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang membuat demo. Jadi kita lihat saja kan peristiwa Ahok dulu ya ada 212 dan kemarin waktu Panji Gumilang 626 yang menggelar itu si Bahar Smith yang seharusnya masih di penjara. Jadi jelas di sini bahwa MUI ini lebih parah daripada mafia. Karena kalau mafia itu tidak mempunyai suatu kekuatan yang mereka artinya ya munafik, ya mereka melakukan itu kejahatan mungkin yang banyak hanya terkait dalam soal bisnis. Memang mereka akan tumpas mereka yang berlawanan di dalam kontra dengan tujuan bisnis mereka. Tetapi mereka tidak sesadis sama dengan MUI. Jadi orang yang tidak patut untuk disetting untuk dimasukkan penjara, itu mereka punya hak karena pemerintah itu memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada mereka tanpa ada lagi penyaringan, sehingga ya mereka tentukan harus tangkap dan mereka pastikan untuk masuk tahanan harus ditahan. Nah di sini kembali lagi pemerintah tidak berdaya atas kekuatan mafia daripada MUI ini. Dan kalau kita tadi disinggung oleh Ibu Lisoy lah, kita mendengar di mana kalau ada Ibu Koni yang menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim, ya saya nggak tahu persis ya. Tetapi menurut saya Ibu Koni ini sebenarnya orang yang punya prinsip. Jadi kalau menyatakan sesuatu di mana dia memberikan suatu komentar yang positif terhadap Panji Gumilang dan justru dia sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya ada penyampaian melalui YouTube atau media, ya mungkin media ini perlu juga artinya diteliti kembali, karena kalau menurut saya manusia yang punya prinsip itu yang saya nilai untuk Ibu Koni, sebenarnya dia tidak akan bermain double standard di sini, beda dengan ya pemimpin-pemimpin yang lain ya seperti kemarin disinggung ya Muldoko tidak berani bersuara karena ya mungkin ya terpengaruh dengan kekuatan, berarti ya tidak mempunyai prinsip gitu. Tapi yang punya prinsip pasti dia akan nyatakan apa yang saya nyatakan itu tidak akan bisa saya jual dengan menjatuhkan harga diri. Jadi itu penilaian saya, tapi ya mungkin juga saya salah melihat mengenai Ibu Koni, ya bisa aja atas pengaruh-pengaruh kekuasaan dan kekuatan daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, lalu kita melihat di mana Panji Gumilang yang dibuat sengaja untuk ditahan, sebenarnya ini kan pengalian pandangan politik. Karena ini memang momentum yang tepat bagi MUI dan para kelompok-kelompok radikal yang dimotori oleh orang-orang yang itu juga lah. Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin, Fadli Son, Egy Sujana, sampai kepada Mbak Mukmin. Itu mereka itu sepakat di dalam menghancurkan sebenarnya Indonesia. Jadi kembali lagi, kejelasan daripada pemerintah di bawah komando daripada Jokowi ini harus bertindak tegas. Kalau tidak, negara ini hancur.
Karena masalah Panji Gumilang ini tidak mungkin orang-orang yang mengerti melihat keadaan Indonesia kalau bukan dalam tujuan untuk mengalihkan pandangan-pandangan politik dan juga ada keinginan untuk menguasai aset yang ada daripada Panji Gumilang supaya bisa dipakai untuk kampanye-kampanye ke depan. Jadi yang harus sebenarnya dipermasalahkan di sini adalah MUI, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ridwan Kamil, mereka yang seharusnya dipenjarakan karena memanipulasi keadaan-keadaan politik di Indonesia yang mengakibatkan keamanan dan kekacauan yang mereka sebenarnya yang harus diadukan sebagai masalah yang membuat Indonesia ini makin kacau. Riak-riak yang ada di daerah seperti di Papua ini akan mengakselerasi kekuatan-kekuatan orang yang tidak percaya dengan pemerintah karena ini banyak sekali settingan-settingan yang tidak bisa disangkal. Jadi mulai daripada hal-hal yang mungkin tidak setingkat Panji Gumilang ya, masalah MKC, terus persoalan dengan Waloni, kemudian juga dengan Ustadz yang biadab ini. Sampai saat ini mereka tidak pernah disentuh. Masalah risik, mereka diamkan. Jadi kita tidak mudah untuk terbawa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ya memang harus mengambil suatu sikap dan saya pikir ya kalau kejahatan-kejahatan seperti ini ditolerir maka ya Indonesia akan rusak. Jadi ya menurut saya ya Panji Gumilang kan banyak juga artinya orang-orang yang memberikan simpati dan mensupport baik di kalangan orang pemerintah itu sendiri, rakyat-rakyat yang akar rumput dan semua mereka yang normal berpikir, para kelompok Islam yang cerdas, yang memakai logika, pasti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh MUI yang berkomplotan dengan para intoleransi ini. Jadi ya memang harus ada perlawanan. Kalau tidak, Indonesia akan terus menjadi begitu. Siapa yang mereka setting, siapa yang ditargetkan, itu pasti tidak bisa berkelit. Jadi salah satu cara adalah harus dilawan. Karena ya memang dalam suatu perjuangan itu ada konsekuensinya dan juga merupakan suatu bagian daripada tuntutan untuk kebenaran. Karena kalau tidak ya tidak ada suatu negara yang akan aman kalau kita tetap membiarkan para penjahat-penjahat seperti MUI ini biarkan. Jadi saya kira itu saja dan ketegasan daripada Jokowi kalau dia masih mempunyai suatu hati nurani dan merasa bahwa keadilan itu harus diterapkan tanpa mengikuti terus komando daripada Megawati. Jadi saya kira itu Pak masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi tanpa berkomentar panjang saya langsung aja mengingat waktu. Sebenarnya sudah lewat ini. Sudah lewat jam 12 waktu Jakarta. Di sini sih udah pagi ya. Singkat aja, silakan Supri Adi. Supri Adi, silakan. Shalom, terima kasih Pak Kuan. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam Galarua. Shalom juga untuk Pak Ketua kita ya, untuk Pastor Paul dan semuanya. Kalau saya sih singkat aja Pak ya. Saya merasa bahwa ini kan mengenai kasus Al-Zaitun ini kan kita dipertontonkan ya satu ketidakpastian hukum, ketidakpastian sistem hukum yang berbahaya gitu loh. Menurut saya itu udah jelas Pak. Itu waktu saya juga sempat menyimak yang ada dialog di TV One itu yang mengenai beberapa narasumber yang antara pro dan kontra, itu udah jelas Pak itu ya. Itu kan sudah kita juga tahu sendiri faktanya bahwa tuduhan yang dituduhkan ke Pak Panji Gumilang ini kan berubah-berubah gitu loh. Pertama dari mulai yang dikatakan asetnya yang banyak lah, katakanlah yang rekening banyak, terus tiba-tiba yang terakhir di penistaan agama. Oke, ini yang berbahayanya ya Pak ya ke depan ya, Bapak Ibu, kita harus waspada. Apa yang dituduhkan ke Pak Panji Gumilang ini mengenai penistaan agama, ini sudah pasti akan menghantam minoritas gitu. Didukung juga dengan kejadian yang kasus-kasus yang lalu lah seperti Pak Kosman KC, terus Pak siapa itu adalah beberapa ya Pak YM dan sebagainya macam. Ya kita harus hati-hati gitu loh. Ya memang saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Pak
Gajah Mada ya, yang tadi dengan Pak Paul Dere ya, there is no way, there is no other way gitu loh. We should keep resisting gitu loh. Kita harus tetap melawan gitu loh, menyuarakan ketidakadilan ini gitu loh. Ya ini sih Pak, ya tantangan ke depannya ya untuk bangsa ini ya, untuk generasi ke depan, bagaimana kita ini bisa tetap untuk apa ya, mencintai negara dengan keadaan seperti ini gitu loh. Ya itulah lucunya di negara kita ini Pak ya, di mana orang yang katakanlah jiwanya nasionalis, padahal dia itu selalu melambangkan, ya katakanlah kayak Pak Panji Gumilang lah, puter lagu Indonesia Raya, nyanyi Indonesia Raya, mencerminkan toleransi, tetapi kok dimusuhi gitu loh. Ya ini ketidakadilan lah, kalau saya bilang ketidakadilan udah pastilah. Mungkin itu aja Pak singkat dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, yang terakhir ini Andi, silakan. Andi Bung Jowo. Tak pikir udah terlalu malam saya, kalau nggak usah ya nggak bisa. Anyway, kita bisa ngomong kanan kiri ya. Yang bottom line itu yang seperti tadi ada Bapak satu nyebutin. Kalau MUI nggak dibubarkan, Indonesia nggak mungkin maju. In the next 30-40 years nggak mungkin maju. Ya kan? Nah, pertanyaannya ini, kenapa ini agama, negara ini ngurusi agama? Nah, urusan MUI ini berkuasa. Terus DPR, MPR ini kemana? Nggak ada suara sama sekali. Ini kenapa pemerintah ini ya nggak mau mikirin rakyat, nggak mau memikirin investasi. Kita ambil contoh soal daripada kita ini banyak TKI, TKW ke luar negeri cari makan. 20 tahun lalu itu nggak ada negara sendiri. Contoh soal mereka itu kita harus niru takut rakyatnya banyak, tenaga banyak, cost of operation itu rendah. Jadi banyak manufacturing dari luar negeri masuk, Amerika masuk. Nah, salah satu manufacturing yang terbesar itu di Cina itu kan itu Foxconn. Foxconn itu yang bikin itu loh, Apple product, Apple phone segala macam. Nah, tahu nggak? Foxconn ini perusahaan milik Taiwan. Secara politik Taiwan itu kan musuhnya Cina, tapi mereka membiarkan Foxconn bangun pabrik di China. Nah, itu membuat rakyatnya ada pekerjaan dengan income yang bagus, jadi memakmurkan rakyat. Jadi itu China itu nggak ada inovasi, sedikit sekali, berapa persen. Mereka banyak itu cuma labor. Nah, sekarang problemnya nih, kenapa kok Indonesia nggak bisa? Ya kan, saya pernah dengar katanya, kenapa nggak bisa Indonesia? Nggak bisa katanya, Islam itu sebentar-sebentar sembahyang. Jadi produksi ini nggak bisa lancar. Itu salah satu hindaran para investor masuk ke Indonesia. Nah, kalau urusannya begini ini bisa diurusin, Indonesia ini bisa makmur. Jadi TKI kita, TKW kita nggak usah keluar negeri, buka manufacture. Negara-negara asing yang mau mencari cheap labor, mau mencari tenaga manusia yang murah di Indonesia lebih banyak. Nah, kok mereka nggak mikirin begini, kok mikirin agama. Itu MUI itu harus there's no other way, harus dibubarkan. Lawang negara majority Islam kok ada MUI, kan aneh. Kecuali kalau Islam itu minority, mereka harus membela Islam, mereka buka MUI, nggak apa-apa. Ini negara udah majority Islam pakai MUI lagi. Nah, sekarang dengan surat fatwa, dengan surat dengan surat dari MUI aja fatwa, mereka bisa memenjarakan orang, memenjarakan institusi. Nah, ini kan gila coba. Ini pemerintah di mana? Nah, itu aja deh masukan saya cepat-cepat nih Pak Kwang. Thank you. Good night. Oke, baik. Terima kasih. Iya, emang kita bukan membenci atau kurang senang atau terhadap agama Islam. Tidak, kita sini bicara masalah kebangsaan. Jadi kita bicara fakta. Itu moto dari Panji Gumilang. Itu merdeka belajar, merdeka berpikir, ya, dan merdeka berpendapat. Dengan hari kemerdekaan
memasuki hari kemerdekaan Indonesia, terjadi itu kemerdekaan dikasih masuk bui. Aduh, kasihan. Mungkin akhir kata dari saya ingatkan kepada para petinggi, kepada penyelenggara negara, DPR, MPR, legislatif, juga dengan para penegak hukum. Sejarah akan mencatat. Saya ingatkan sekali lagi, sejarah akan mencatat ini ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi sekarang di Indonesia. Itu adalah hasil karya dari bapak-bapak sekalian. Hasil karya dari bapak ibu sekalian sebagai petinggi, sebagai legislatif, yudikatif, dan sebagai birokrasi penyelenggara negara. Itulah gambarannya dan itu akan tercatat. Itukah yang Anda inginkan anak cucu Anda akan melihat. Dan dengan keadaan ini saya sangat menjadikan karena Indonesia telah berhasil memenjarakan orang yang berpikir merdeka. Ini apa ini artinya? Baik, silakan Pak Syantamar. Terima kasih, Kuang. Saya satu aja. Pertama, saya minta tolong kalau Pak Asad Ali ex wakil kepala BIN ini masih aktif dan ini kabarnya, konon kabarnya sebagai middleman operation dari MUI, tolong TNI nanti menegur beliau ini, ya. Jadi jangan TNI dicoreng namanya oleh ulah daripada oknum yang diperalat oleh MUI. Nah, yang kedua adalah saya berharap santriawan dan santriawati yang ada di Al Zaitun serta seluruh jajaran pengajar tetap teguh pada cita-cita Al Zaitun, Mahat Al Zaitun. Di sana ada namanya Menara Pemuda Perdamaian, tingginya 201 meter. Ya, kumandangkanlah tetap dari sana perdamaian itu. Di dalam segala menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara itu untuk perdamaian. Nah, yang ketiga, apapun gonjang-ganjing yang di luar, yang mungkin mengganggu secara psikologi santriawan dan santriawati juga wali santri, ya tetap pada pendiriannya. Mungkin di antara wali santri ini juga akan dipecah belah dan domba, juga para alumninya, tetaplah setia kepada perjuangan daripada Mahat Al Zaitun, ya, yaitu toleransi, cinta perdamaian, sehat, cerdas, manusiawi, dan mandiri. Itulah harkat dan martabat serta marwah daripada manusia yang merdeka. Anda semua di sana sudah merdeka, berarti sudah mengenal kebenaran yang hakiki. Yang di luar itu tidak mengenal kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang KW-KW, dan mereka itu tidak malu melakukan apapun, walaupun jabatannya tinggi di level duniawi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Maju terus, pantang mundur, merdeka. Siapa yang berdoa? Yang berdoa mungkin Pak Poldere, Pak. Pak Poldere, tolong Pak ditutup dalam doa, Pak. Mana saya nggak ketemu ini Pak Poldere. Poldere masih online kah? I think Andi Wong Jowo, monggo. Silakan tutup dalam doa, Bung Andi. Itu masih ada Poldere itu, masih mangap dia. Saya kan udah ada tugas itu ambon pagi, Pak. Mana saya nggak ketemu ini namanya Pak Poldere. Oh, ada di bawah. Oh, nggak ada mic-nya. Iya. Nggak ada mic-nya dia. Oh gitu. Oke. Ya, saya aja mempersingkat karena sudah pagi di sini. Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.